toharoh, ya, sholat, zakat, siyam, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain. Karena dalam isi fikih, pembahasan fikih kan membahas tentang yang kita sebutkan tadi, toharoh, kemudian membahas tentang sholat dengan segala seluk-beluknya, membahas tentang puasa, membahas tentang zakat, haji. Nah, ini semua adalah amalan-amalan yang akan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasanya benar, sah, itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholatnya, begitu juga zakatnya, begitu juga hajinya. Amalan-amalan ini yang akan memperkuat hubungan antara dia dengan Rabb-nya. Karena fikih itu membagi, ya. Fikih itu menjelaskan tentang amalan-amalan atau hukum-hukum yang berkaitan antara Allah dengan hambanya atau antara hamba dengan sesama. Ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi itu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita belajar hukum-hukum fikih, ya, maka kita secara langsung maupun tidak langsung telah menegakkan, ya, bendera Islam, rayatul Islam. Bendera Islam itu artinya, kalau bendera itu biasanya buat apa sih? Bendera itu buat apa? Hah? Lambang negara, ya. Identitas lah gitu ya. Bendera itu kan identitas sebuah bangsa atau sebuah komunitas. Apa benderanya? Biasanya kalau sudah bendera itu dibela-bela kan? Nah, karena itu identitas. Maka identitas Islam itu bisa membumbung tinggi ketika kita memahami hukum-hukum fikih. Dari mana pernyataan ini bisa dibenarkan? Karena dengan kita memahami tentang jihad, kita memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tentang konsep bertata negara, konsep keamanan, konsep perjanjian dan seterusnya, yang itu ada di fikih, ada babnya. Itu kan sama artinya kita sedang meninggikan identitas keislaman kita, bendera Islam tersebar. Ya kan? Berarti belajar fikih. Juga ketika kita belajar tentang fikih, hukum-hukum fikih itu, dengannya kita bisa mencari rizki dengan cara yang halal. Kok bisa? Karena di fikih kita belajar tentang apa? Tentang bab muamalah, jual beli. Ya enggak? Di fikih itu ada babnya, Kitabul Buyu namanya. Bab tentang jual beli. Ada namanya khiyar, bagaimana khiyar kita beli barang misalnya. Kita bebas memilih untuk melanjutkan membeli atau tidak. Selama kita masih dalam satu majelis. Misalnya antum mau beli apa contohnya? Ya beli buah-buahan. Ya, antum beli 1 karung misalnya buah-buahan itu. Nah, antum misalnya ternyata, 1 karung ini kebanyakan. Nggak jadi deh, nggak jadi. Itu namanya khiyar. Antum memilih untuk melanjutkan atau membatalkan selama antum belum hengkang dari tempat itu, tempat transaksi. Atau ada cacat di barang tersebut. Ternyata jeruknya tidak sesuai dengan yang dibilangin. Wah, ini manis-manis ini. Manis-manis jeruknya.
ini yang terbaik, langsung matang dari pohon. Sampai rumah bosok semua. Boleh antum khiyar mengembalikan karena ada cacat. Itu belajarnya di mana? Di kitab fikih. Sehingga di sini ya Anda ya sebagai pembeli ya tidak dirugikan hak Anda, dan sebagai penjual ketika tahu itu ada khiyar, dia tidak menzalimi pembeli. Dia dengan sukarela ya dikembalikan barangnya karena ada cacat. Juga kita belajar tentang riba. Agar rizki yang kita konsumsi itu halal, ya kita harus menghindari riba. Dari mana kita belajar riba? Bab muamalat di kitab fikih. Ya. Pengen kan belajar kayak gitu kan? Baik, juga dengan belajar fikih kita bisa memahami ya pembagian harta-harta peninggalan dengan benar dan adil. Karena di fikih ada bab namanya babu at-tarikah atau al-faraid. Kitab yang membahas khusus tentang tentang waris, ilmu waris. Kita bingung nih. Saya sering sekali ditanya. Tapi kalau ditanya tentang waris rada-rada gimana gitu ya. Karena ngitung duit. Yang itu senangnya dia, ngenesnya di kita yang jawab. Makanya saya bilang, mohon jangan tanyakan tentang waris kepada saya. Ini masih ada penyakit dunianya ini. Takutnya kebayang terus. Saat saya dapat warisan 3M. Sementara yang tersisa hanya saya dengan paman saya. Kira-kira yang dapat siapa? Nah udah kayak gini saya, mana ya? Ya tanya yang lain aja deh, saya bilang gitu. Ya, itu di fikih ada pembahasan tentang itu. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/6, dan seterusnya itu ada di fikih. Dengan demikian kita mengalokasikan harta peninggalan itu kepada orang yang berhak dan diberikan dengan adil. Nah, itu belajar fikih seperti itu. Kemudian ya, dengan belajar fikih juga kita bisa menegakkan ya prinsip-prinsip HAM. Ya, prinsip-prinsip HAM yang sesungguhnya. Karena di dalam kitab fikih itu ada pembahasan mengenai daruriyat al-khams. Ya, menjaga ya kehormatan 5 yang sangat mendasar. Kalau bahasanya kan HAM ya, yang paling asasi. Ya. Karena ada pembahasan tentang jinayat. Jinayat itu bab kriminalitas. Jadi kalau orang melakukan kriminalitas, hukumannya seperti apa? Karena kewajiban di dalam Islam itu penegakan hak orang untuk hidup, untuk tidak diganggu, untuk tidak dilukai. Itu semua ada pembahasannya dalam kitab fikih. Ada bab diat, namanya diat itu kita membayar ganti rugi atas ya, misalnya atas pembunuhan ya yang dimaafkan, kita bayar diatnya. Ya. Ini namanya diat ya, mengganti rugi. Antum tahu nggak kalau dalam kitab fikih itu ada pembahasan ini, diat ini. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh orang lain sama muslim tanpa hak, dibunuh. Itu ada namanya kisos ya. Kisos itu dibalas, dia dibunuh juga. Kalau ternyata korban memaafkan, keluarga memaafkan, dia harus bayar dia denda. Tahu berapa dendanya? Berapa? Nah, coba dikira-kira aja berapa deh. Hah?
Berapa deh? Saya nggak nawar-nawar deh, berapa deh? Menurut antum berapa? 100 ekor unta. Antum tahu harga satu unta? Kalau antum nggak tahu wajar lah, antum nggak pernah ternak onta ya. Saya pernah tanya di pengembala onta di kawasan, ya, mau ke Taif ya, mau ke Taif itu ada pengembala onta. Saya tanya, ini onta segini ini berapa harganya? Dia bilang 20 eh, 20.000 real, apa dia bilang, atau 2.000 real, 2.000 real, 2.000 real kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 35 jutaan. Itu onta tanggung, bukan indukannya, tapi anakannya yang mulai remaja itulah onta tanggung. Itu kira-kira kalau dirupiahkan harganya 30 atau 20 jutaan lebih, sampai 30. Ya kalau onta yang dijadikan sebagai denda bayar diat ini bukan onta tanggung, nanti diklasifikasi gitu ya. Ada yang berumur 4 masuk 5 misalnya gitu. Ya, taruhlah harganya 35 juta. Kalikan aja. 35 juta kali 100 berapa? Nah, itu harga nyawa itu. Yang hari ini sangat mudah dikucurkan. Padahal dalam Islam itu sangat dijaga kehormatannya. Ya, seperti itu. Itu belajarnya di mana? Di fikih. Namanya bab diyat. Ada juga namanya takzirat. Bagaimana kemudian memberikan kalau dalam bahasa kita itu shock terapi yang itu diterapkan oleh penguasa atas tindakan-tindakan kriminal tertentu yang tidak ada hadnya, ketentuannya dari syariat, tetapi imam berijtihad kira-kira apa ya bentuk shock terapinya untuk orang yang melakukan kriminalitas. Itu ada di kitab fikih. Nah, dari sini terakhir poin ini kita bisa pahami bahwa belajar fikih itu kesimpulannya sangat penting. Sangat penting. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang terakhir ini saya akan sampaikan. Idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin fa ahlul fiqhi aula bi'tizaz. Kalau seandainya orang yang berilmu itu tidak ngerasa bangga, mulia dengan ilmunya, maka sebetulnya orang yang berilmu tentang ilmu fikih itu lebih layak untuk berbangga diri dan mulia dengan ilmu fikihnya. Walaupun beliau sampaikan fakam tibun yafuh wala kamis, betapa banyak minyak wangi yang menebar aroma semerbak. Itu bukan dari apa? Bukan dari mix. Mix itu jenis dari minyak wangi unggulan yang selalu dijadikan sebagai percontohan ya. Kalau kita urut nih orang-orang nih banyak paham tentang ilmu-ilmu yang lain misalnya gitu ya. Maka tidak salah orang yang tahu tentang ilmu fikih itu sebetulnya layak harum namanya. Karena keharuman wewangian itu tidak hanya terbatas pada misk saja. Ada jenis parfum yang lain yang juga tidak kalah harumnya. Kalau kita bahasakan, orang paham tentang masalah akidah, orang paham tentang masalah tafsir, orang paham tentang masalah tazkiyatun nufus. Ini orang yang harum namanya. Tetapi di antara deretan orang yang harum namanya, tidak kalah harumnya juga orang yang paham tentang masalah fikih. Kemudian wakam ya tayrun bi tayrin yatiru wala kabas. Betapa banyak burung, ya, ini burung terbang loh ya. Betapa banyak burung yang terbang ya, meskipun tidak seperti burung elang. Burung elang itu simbol apa itu burung elang? Yang suka pelihara burung ini mungkin tahu spesifikasi elang itu
apa kelebihan elang itu sehingga jadi simbol-simbol di beberapa ini ya kan, benar nggak? Ya udahlah antum merenung aja lah kelebihan elang ya. Tapi sebetulnya ini ingin mengungkapkan kepada kita bahwa ahlul fikih, orang yang paham tentang fikih, seorang alim tentang fikih itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan, nama yang harum, gitu ya. Jadi mari kita coba untuk meraih sedikit di antara kemuliaan itu, sedikit di antara nama harum itu melalui belajar fikih. Sepakat ya, insya Allah. Mudah-mudahan antum istiqomah. Nanti bisa jadi antum yang teler atau anak yang teler. Makanya kita sama-sama minta kepada Allah untuk dikuatkan, untuk diistiqomahkan, belajar di fikih secara khusus maupun belajar ilmu-ilmu agama secara umum. Saya kira ini yang bisa disampaikan sebagai muqaddimah ya. Ingat ya, ini muqaddimah ya, belum masuk gitu ya. Muqaddimah. Pemanasan gitu ya. Kira-kira antum sudah terpancing belum? Terprovokasi belum? Hah? Apa? Udah terprovokasi? Kayak biasa-biasa aja, Ustaz. Ibu-ibu udah terprovokasi belum? Hah? Nah, anteng ibu-ibu ya. Kayaknya nggak terprovokasi nih. Kalau gitu saya harus gimana ini memprovokasi antum? Baik. Sebagai pelaksanaan amanahnya tadi kan suruh nanya nih. Karena ada hadiah dari sponsor katanya. Oh iya, boleh. Silakan dari Mukodima ini belum main ini. Ini masih warming up ini ya. Silakan satu ikhwan dan satu. Monggo, Mas. Boleh minum ya? Bahwasanya apakah benar bahwa itu memang luas bagaimana kita yang disampaikan betapa luasnya fikih. Kemudian apakah perbedaan fikih antara kaum muslimin terutama itu perbedaan itu hingga sampai saat ini apakah menyebabkan status ahlu sunnahan itu berubah atau bahkan mungkin hingga mengeluarkan dari Islam. Baik. Kemudian bagaimana ini 3 berarti pertanyaannya. Ini yang ketiga. Ya. Pertama, yang ketiga ini apa? Apakah perbedaan itu di dalam fikih itu ada yang bisa sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua, kiat-kiat agar kami ini ketika menghadapi perbedaan sesama kita ini kita bisa lebih dewasa dan tidak sampai terpecah belah. Ada lagi ini yang kelima berarti. Empat. Memang belum masuk ini, belum perincian karena ini salah satu fikih yang substansi. Jadi sekarang ini sudah familiar. Sedikit mohon dijelaskan bagaimana hukum jual beli yang dilakukan secara online, sama di Shopee. Itu saja, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya ini sebenarnya berat. Kalau dibahas itu bisa nggak pulang antum ya. Tapi ya gini aja deh secara umum. Pertanyaan pertama tentang apakah benar ilmu fikih itu luas. Kalau dilihat dari pembahasan-pembahasan yang ada, kita katakan luas pembahasan fikih itu. Karena berkisar tentang amalan-amalan seorang hamba yang telah dibebankan syariat
yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pembebanan syariat kepada kita ini kan tadi saya sampaikan sesuai dengan hadis Nabi itu banyak pembebanan syariatnya sebenarnya. Hanya karena kita nggak nyadar aja, kita nyantai-nyantai aja. Padahal pembebanan syariat kita ini banyak. Cuma dari yang banyak itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan segala prinsip dalam agama kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bu'iftu bil hanafiyah as-samhah. Aku itu diutus oleh Allah itu dengan prinsip agama yang menjauhi kesyirikan, agama tauhid, dan agama yang penuh dengan toleransi. Ya, agama yang penuh dengan toleransi. Artinya ketika ada pembebanan syariat, salah satu bentuk toleransi, pasti tidak kaku. Sholat itu rukun sholat kan ada yang bilang 13, ada yang bilang lebih dari itu. Salah satunya misalnya berdiri. Berdiri kan rukun sholat. Apakah berdiri itu menjadi satu ketentuan yang tidak boleh ditawar-tawar? Boleh. Dalam kondisi tertentu itu menjadi tidak apa-apa walaupun duduk. Ketika dia sakit nggak mampu berdiri, ya kan? Jadi walaupun syariat yang telah dibebankan kepada kita, tentu Allah sudah ukur dengan kemampuan kita. Ya, udah disesuaikan dengan kemampuan kita intinya. Kalau ditanya apakah bidang fikih itu luas, ya luas bidang fikih sejauh luasnya amalan-amalan yang dibebankan kepada yang sudah wajib melaksanakan syariat ini. Tadi saya sudah sebutkan bidang-bidangnya kan di pembukaan itu. Nah, nanti ini sekaligus sebagai shape ya, sebagai pertanyaan ya. Kemudian yang kedua, apakah sejarah perjalanan fikih itu dari dulu dengan sekarang itu ada pergeseran makna? Kira-kira begitu yang saya pahami. Sebetulnya fikih itu kan dekade fikih dibukukan itu kan setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dulu tidak ada namanya ilmu fikih, tidak ada. Istilah-istilah fikih itu ya murni terjadi atau dijadikan sebagai disiplin ilmu intinya setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu fikih yang kita pahami saat ini. Sehingga banyak lahir ulama-ulama fikih dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam madhab yang 4. Fikih yang kita pahami seperti ini ya itu setelah Nabi kita SAW meninggal. Tapi fikih secara amalan praktis dari sejak Nabi kita Muhammad SAW diutuskan, syariat Allah dibebankan. Dari mana kita tahu? Dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan. Itu sebetulnya praktek fikih, tapi menjadi disiplin ilmu, bedakan ya, menjadi disiplin ilmu yang kemudian dibukukan. Itu setelah Nabi kita SAW meninggal. Ilmu ini berkembang sebagai bentuk penjagaan syariat. Ya, Allah bangkitkan ya orang-orang yang kemudian peduli dengan ilmu agama dan mereka jadi ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam madhab yang 4. Imam madhab yang 4 ini yang populer sebetulnya ada imam-imam fikih yang lain, Al-Auza'i misalnya, tapi karena murid-muridnya nggak rajin menyebarkan pemikirannya, maka nggak berkembang madhab itu, nggak berkembang. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, mereka punya pandangan-pandangan tentang fikih tapi nggak berkembang. Yang berkembang karena didukung oleh murid-muridnya yang menyebarkan pemikiran fikihnya. Hanya 4 ini yang kita kenal kan? Ya, yang kita kenal seperti ini. Jadi fikih tadi itu kan ilmu tentang ahkam syariat. Tapi
jadi disiplin yang dibukukan itu setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ada perubahan-perubahan? Sebetulnya kalau dibilang perubahan, ya ada beriringnya waktu kan ada masalah-masalah baru yang timbul. Itu namanya nawazil. Misalnya jual beli online sekaligus gitu. Jual beli online itu kan tidak ada di zaman Nabi, tak? Tidak ada. Tapi ada jawabannya dalam fikih. Melalui kreativitas berpikirnya para ulama berkesimpulan, oh ini hukumnya gini-gini. Masuk ke bab ini. Hukumnya begini. Gitu ya. Nah, sama tadi dengan warisan. Sebaiknya jangan ditanyakan online gitu. Karena antum beli barang gitu. Tapi intinya, apakah fikih sejauh ini ketika berkaitan dengan fikih bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah, atau bahasa lainnya, apakah dengan berfikih itu sebagai parameter orang dekat dengan Ahlussunnah atau tidak gitu. Dia jadi Ahlussunnah atau tidak. Fikih tadi, kalau fikih yang dipahami oleh para ulama dengan koedah-koedah tertentu yang disepakati, ya, dan dalam bab-bab tertentu, ya, bisa nggak ketika dia melanggar itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Bisa. Misalnya, mohon maaf ya, fikih yang digagas dan dipraktekkan oleh Syiah tidak sama dengan yang kita praktekkan. Cara sholatnya antum lihat, bagaimana wudhunya antum lihat. Kalau kemudian ini dipraktekkan, ya bisa saja dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu tidak dikenal oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya ketika dia mamsuhat al-maksulat, dia mengusap anggota-anggota wudhu yang seharusnya dibasuh, bukan diusap. Maka ini secara fikihnya Ahlussunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kan keluar dari mainstream atau keluar dari pakem yang benar kan? Berarti nggak sah sholatnya, nggak sah wudhunya. Pada akhirnya sholatnya juga nggak sah karena praktek fikihnya salah. Ya enggak? Kemudian dalam konsep imamah dan seterusnya. Nah, intinya apakah seseorang bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah ditinjau dari cara berfikihnya? Bisa aja. Ya. Misalnya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Jumat itu wajib nggak? Ada fikih yang menganggap Jumat itu nggak wajib. Ya kan? Ada nggak fikih kayak gitu? Ada nggak? Nah, saya tanya antum. Ada nggak? Ada. Termasuk ya mereka itu menganggap Jumat itu nggak wajib kalau tidak didirikan dalam satu kota. Kalau nggak salah gitu pendapat mereka. Jumatan itu nggak wajib. Ini keluar dari mainstream fikih yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sepakat para ulama bahwa Jumat itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jelas di dalam Al-Qur'an. Salat Jumat itu wajib. Ada fikih yang tidak mewajibkan salat Jumat. Nah, ini berarti keluar dari mainstream Ahlussunnah wal Jamaah. Dilihat dari cara berfikihnya. Kalau dia masih ngikut fikih 4 mazhab, ketahuilah itu masih dalam frame Ahlussunnah wal Jamaah. Karena 4 mazhab imam Ahlussunnah itu, 4 imam mazhab itu semua merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma, qiyas, dan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap mazhab itu mungkin ada tambahan-tambahan. Bagaimana kerangka berpikir mazhabnya. Intinya seperti itu. Kalau ditanyakan yang itu, mudah-mudahan terjawab yang antum maksudkan ya. Kemudian berikutnya masalah jual beli online. Ini adalah
masalah-masalah nawazil tadi. Masalah-masalah nawazil. Ini dikaitkan dengan bahwa dalam bertransaksi itu ada ijab dan qabul. Ada harga, ada barang, ya toh? Ini rukun-rukun jual beli kan begitu. Ada harga, ada barang, ada ijab, ada qabul. Nah, sekarang online itu apakah semua yang disebutkan syarat sahnya jual beli itu ada? Ijab qabul ada nggak? Ada nggak? Ketika antum klik barang tersebut, berarti antum sedang transaksi ijab qabul itu kan? Antum bilang oke, keluar kan? Oke. Antum disuruh bayar kan? Sistem yang nyuruh ya kan? Gak harus manusia kan? Itu manusia yang buat sistem itu kan? Yang punya barang, ya, yang punya barang. Terus barang yang antum beli itu sama enggak? Kan antum yang pilih barangnya tak? Kemudian datang sesuai yang pesanan antum. Itu dalam rukun jual beli terpenuhi enggak? Terpenuhi. Ya. Kenapa? Karena rukun-rukunnya ada sesuai dengan di kitab fikih. Ada yang beli, ada yang jual, ada harga, ada barang. Ya enggak? Di online kayak gitu enggak? Karena saya bukan termasuk mania Shopee. Saya Tokopedia, Pak. Jadi jual beli. Ya, biasanya perempuan tuh cenderung ke Shopee, yang bapak-bapak cenderung ke Tokopedia. Tapi saya nggak mania. Intinya itu jual beli online. Kalau syarat rukun-rukun jual beli terpenuhi, terus namanya aja yang berbeda karena kemajuan teknologi. Ya, fikih itu bisa menyesuaikan kok. Bisa menyesuaikan. Jadi kalau antum mau jual beli online nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terutama ibu-ibu, justru ini sebagai solusi bagi yang ingin menghasilkan duit. Ibu-ibu jangan memanfaatkan HP ini untuk bertiktok aja. Silahkan berbisnis tanpa harus keluar rumah. Ya. Nah, disinilah pentingnya antum belajar fikih di bab muamalah namanya, bab jual beli nantinya. Saya kira itu ya. Udah terjawab belum? Nah, kalau belum, ya berarti jawaban. Dari Ahmad ada? Kalau tidak ada, Ustaz akan Memberikan pertanyaan ya. memberikan satu pertanyaan Ikhwan dan satu pertanyaan untuk Ahmad. Apa tadi Ustaz? Baik. Pertanyaan untuk ikhwan ya. Pertanyaan untuk ikhwan, ya. Tadi saya jelaskan definisi fikih secara bahasa dan secara istilah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah definisi atau ta'rif dalam bahasa Arab fikih secara bahasa? Baik, ya, fadhal. Kebetulan ada catat Ustaz. Oh iya, insya Allah. Bisa mencatat bahwa Boleh nggak tuh dia? boleh dibaca. Boleh. Ingat tinjauan fikih dari bahasa itu adalah pemahaman yang sangat mendalam. Ini yang aku sampaikan. Sementara fikih secara ilmu adalah Secara istilah ya. memahami hukum-hukum syariat. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, apa yang ada di dalam ijma, apa yang ada di dalam qiyas, dan dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf. Mukallaf. Ya. Masya Allah. Ya, lebih sederhana lagi memahami tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijma atau qiyas. Masya Allah. Benar itu Pak? Masya Allah. Ini adik ini Ustaz memang mempunyai keahlian mensyarikat, Masya Allah. Setiap kajian itu dirangkum, disebar, Masya Allah. Masya Allah. Dapat hadiah apa? Motor? Tetangga Ustaz ya. Hah? Oh, Masya Allah. Dari Mataram Ustaz ya? Enggak, saya dari Chili Pak. Oh Chili. Iya, dari luar negeri, Chili. Lombok Pak. Sama Ustaz. Oh iya, sama kita ya.
Ya, untuk hadiahnya nanti diambil setelah. Sepeda motor hadiahnya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Sepeda motor hadiahnya. Di atas sepeda motor. Oh, ada sepeda motor, masya Allah. Termasuk Ustaz nanti juga dapat hadiah tanpa pertanyaan. Baik, untuk awal. Silakan. Yang akhwat, ini pertanyaannya, sebutkan urgensi atau pentingnya ilmu fikih. Tadi saya sebutkan cukup banyak ya. Ya, sebutkan 2 saja. Pentingnya belajar ilmu fikih. Ibu-ibu ada yang siap jawab? Silakan. Ada minyak? Ada. Ada minyak? Baik, silakan. Ibu. Kalau mak-mak. Nah, itu memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Masya Allah, barakallahu fiki. Ya, berhak mendapatkan hadiah. 2 sudah ada. Ya, 2. Datang yang sudah dapat hadiah 2 dibagikan kepada yang lain. Baik. Baik, Masya Allah Ustaz. Ya. Nampaknya sangat cepat ya. Ini ada WA dari seseorang bahwasanya Ustaz jangan lama-lama isinya waktunya di sini. Maksudnya jangan 1 bulan sekali. Di request. Tapi semua itu kembali kepada Bapak Ketua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Mbak Antum mudah-mudahan terprovokasi. Artinya hati ini bergetar untuk memahami fikih. Sungguh fikih itu akan memasukkan neraka dan juga akan masukkan surga. Misalnya lama terus kita butuhnya tidak benar kan selama itu insya Allah tidak diterima ibadah kita. Oleh karenanya betapa pentingnya mempelajari ini. Mudah-mudahan sebulan yang akan datang ya sebulan yang akan datang insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Iya. Oke, mudah-mudahan dimaafkan apa yang disampaikan Ustaz dan kita masih diberi sehat dan sempat dan semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.